Kenapa sih kita dianjurkan bersalawat? Jawabannya, ini menurut saya pribadi, kalau nantinya ada kesalahan, tolong dikoreksi dan kita benarkan sama-sama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita diberikan hidayah, diberikan umur, dan pada saat ini kita, bagi penonton channel ini, bisa bersilaturahmi walaupun melalui video singkat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa kita dianjurkan bersalawat kepada Rasulullah SAW? Kenapa kita ada ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima? Kenapa sih kita dianjurkan bersalawat? Jawabannya, ini menurut saya pribadi, kalau nantinya ada kesalahan, tolong dikoreksi dan kita benarkan sama-sama. Jawabannya, salah satunya adalah kita sebagai hamba Allah sudah pasti mempunyai penyakit hati, mungkin sudah pasti mempunyai sifat sombong, mungkin yang pasti kita mempunyai dosa yang setiap hari dan setiap hari ada saja dosa yang kita perbuat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Maka dari itu, dengan kita bersalawat kepada Rasulullah, kita beristighfar kepada Allah, kita minta ampun kepada Allah, maka kita harapkan dengan salawat kita nanti di akhirat kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW. Karena syafaat dari Rasulullah SAW itu sangat mahal. Menurut satu riwayat, orang yang timbangannya sudah positif, dia dimasukkan ke dalam neraka karena berkat syafaat dari Rasulullah SAW, maka diangkat lagi dan dimasukkan lagi ke dalam surga. Amin amin ya rabbal alamin. Itu alasan yang pertama, yakni syafaat. Alasan yang kedua, kita tengok ke belakang lagi. Kenapa sih kita harus bersalawat kepada Rasulullah? Baiklah, kita mulai dari ayat ini yang berbunyi innalaha khalaqal qablal asya innurik nabiyuka, bahwa Allah Ta'ala menjadikan dahulu dari segala sesuatu itu dari nur nabimu. Diriwayatkan oleh Jabir, beliau pernah juga bertanya kepada Nabiullah SAW, yaitu dijawab oleh Nabi, awwaluma khalaqallahu ta'ala nuri nabiyuka ya Jabir. Mula-mula dijadikan Allah Ta'ala dari segala asya, dari segala sesuatu itu adalah nur nabimu ya Jabir.
Maka nyatalah roh Nabi itu dijadikan dahulu dari segala sesuatu itu, dan lagi dijadikan dia daripada zatnya juga. Tetapi sebelum Tuhan menjadikan nur Nabi Muhammad, pertama kali kujadikan ilmu sebelum kujadikan nur Muhammad. Maka nyatalah kepada kita nur Nabi Muhammad. Maka nyatalah kepada kita bahwa Nur Muhammad itu dijadikan dari ilmu dan daripada kudrat dan iradatnya juga. Seperti kata Syekh Abdul Wahab Sa'rani, yang artinya bahwasanya Allah Ta'ala menjadikan roh Nabi Muhammad itu dari zatnya juga dan dari ilmunya juga serta dari kudrat dan iradatnya, dan menjadikan roh sekalian alam itu dari Nur Muhammad SAW. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh sekalian alam itu dari Nur Nabi Muhammad juga. Dan segala batang tubuh kita ini nyata daripada Adam. Tetapi Adam dijadikan daripada tanah, seperti firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, khalaqal insana min tin, artinya aku jadikan insan Adam itu dari tanah, dan tanah itu jadi daripada air, dan air itu jadi daripada Nur Muhammad SAW. Maka nyatalah kepada kita bahwa roh kita dan batang tubuh kita ini jadi daripada Nur Muhammad. Maka daripada itu saya menyarankan, setelah kita tahu bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu, misalnya batang tubuh kita dan lain sebagainya, itu dari Nur Muhammad, maka itulah kita dianjurkan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Adapun salawatnya, di situ tidak diharuskan yang panjang, tidak diharuskan yang susah kita menghafalnya. Walaupun ada puluhan, ada ratusan, bahkan ribuan salawat, cukup salawat yang mudah-mudah saja. Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan lain sebagainya. Kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, ibadah yang sudah barang tentu apabila kita ucapkan, maka ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, saya ulangi lagi, barang siapa yang 1000 kali bersalawat dalam satu hari dan rutin, continue, insya Allah tidak akan meninggal sebelum diberikan kabar gembira, yakni salah satunya adalah bisa bertemu Rasulullah SAW walaupun melalui mimpi. Dan di akhirat nanti insya Allah dengan izin Allah kita akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Sesayang-sayangnya orang tua kita, ketika di padang mahsyar nanti tidak bisa menolong kita. Sesayang-sayangnya ayah ibu kita, saudara kita, pasangan kita, suami atau istri kita tidak bisa menolong kecuali syafaat Rasulullah. Maka dari itu, dari sekarang, dua alasan yang cukup kuat tadi, di samping alasan-alasan yang lain, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Sekali lagi, marilah kita bersalawat kepada Rasulullah SAW.
minimal 1000 kali dalam sehari. Kalau bisa ditambah, diperbanyak dan diperbanyak. Jangan sampai kita dalam sehari tidak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, kita akan mendapat kemuliaan, baik kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Dan selain salawat, kita pun dianjurkan untuk beristighfar. Karena saya ulang lagi, setiap hari ada saja kesalahan-kesalahan yang kita buat, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Mudah-mudahan dengan video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirnya saya akhiri video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.